Halo, loha semua. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat tahu fantasi, ide jualan kekinian. Bismillah, aku coba dulu ya, Bun. Enak banget rasanya. Ini gurih, nikmat, kenyal. Ini ada pedasnya, gurihnya. Pokoknya mantap rasanya. Masukkan 300 gram tahu putih yang sudah dihaluskan ke dalam wadah, 100 gram jagung manis, 1 keping bihun yang sudah direndam dan dipotong-potong, setengah siung bawang bombay yang sudah dirajang, 1 batang daun bawang, 1 batang daun seledri yang sudah diiris tipis, 3 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah keriting, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 butir telur, dan ini bumbunya: gula, garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita aduk hingga rata. Nah, ini sudah tercampur rata semua. Kemudian kita ambil ini cetakan kue talam. Saya sudah olesi minyak tipis-tipis. Kemudian kita isi adonannya. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan kue talam. Ini saya pakai kira-kira 2 sendok makan. Kemudian masukkan 1 butir telur puyuh sambil dipadat-padatkan supaya tidak longgar ketika dikukus nanti. Dan lakukan semuanya hingga selesai. Kemudian setelah selesai semua diisi, lalu kita kukus. Ini panci kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan dan atur. Dan dikukus selama 20 menit. Nah, ini sudah matang. Kemudian kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu, baru nanti kita goreng. Nah, ini untuk pelapisnya: 2 butir telur, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian kita kocok, dan tahu kukusnya kita masukkan ke dalam kocokan telur, lalu nanti kita goreng. Nah, ini minyaknya sudah panas, kemudian kita goreng sampai coklat atau kuning keemasan.
sambil disiram-siram minyak panasnya ya, supaya matang merata. Kemudian setelah matang kita angkat dan tiriskan. Dan goreng lagi sampai selesai. Nah, ini hasilnya. Cantik bukan? Ini untuk frozenan juga recommended banget loh, Bun. Dicoba ya. Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat bakwan sayur yang super lezat. Ini dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Bismillah. Rasanya enak banget. Ditambah dengan cabai rawit ini, tambah nikmat. Mantap rasanya. Ini bumbu halusnya, 1 sendok makan ketumbar, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, dan 5 butir kemiri. Kita haluskan. Kemudian ini 250 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan bumbu halusnya, 200 gram kol yang sudah diiris tipis. Ini 200 gram wortel yang sudah dipotong memanjang. Dan ini daun bawang dan seledri masing-masing 1 batang. Dan ini 1 buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan juga 200 gram toge. Ini sudah dicuci bersih semua ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan air. Ini tergantung dengan kelembaban masing-masing terigu ya. Dan nanti sayurnya ini pun akan menghasilkan air. Jadi seperti ini ya, setelah diaduk tercampur rata semua. Kondensasinya seperti ini. Lalu kita panaskan centong. Ini sudah benar-benar panas. Kemudian kita masukkan adonannya. Lalu kita beri udang 1 buah. Nah, ini kita masak hingga matang dan lakukan hingga selesai. Dan ini setelah hampir matang, dia copot sendiri dari centongnya ya. Kemudian nanti kita diamkan sebentar hingga benar-benar matang.
Nah, ini setelah matang semua, kemudian kita tiriskan dan kita sajikan dalam piring saji. Selamat mencoba dan menikmati. Bakwannya yang super lezat, nikmat banget, juicy, creamy, renyah di luar. Enak banget, recommended nih Bun. Halo, loha semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat jalangkote. Ini ada kuah sambal dan ini jalangkote khas dari Makassar. Bismillah. Ini lezat sekali. Renyah di luar, gurih di dalam. Pokoknya mantap rasanya. Rebus 1 keping bihun selama 5 menit. Kemudian tiriskan dan ini ada 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung sagu atau 10 gram, setengah sendok teh garam. Pakai tepung terigunya yang pro rendah ya. Ini akan membuat kulitnya renyah. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Walaupun pakai telur, tapi kulitnya renyah dan sangat gurih. Pemakaian tepung tapioka juga bisa membuat adonan menjadi renyah. Kemudian ini kita tambahkan 20 gram minyak sayur. Dan ini ada 70 ml air. Ini kita masukkan secara bertahap. Kemudian tambahkan 30 gram mentega. Lalu ini kita uleni sebentar. Ini saya pakai tangan saja ya menguleninya. Ini tangannya sudah bersih. Nah, ini sudah kalis dan sudah tercampur semua. Kemudian ini kita istirahatkan selama 30 menit. Bawang putih dan bawang merah dihaluskan. Dan ini untuk sambalnya 4 siung bawang putih dan 20 biji cabai rawit. Nah, ini sudah saya blender dengan sedikit air. Kalau bawang putihnya mau di skip bisa ya, atau dikurangi. Ini kemudian kita tumis dengan sedikit minyak dan dicampur dengan garam, gula, serta cuka. Garam dan gula sebanyak 1 sendok teh. Dicek rasanya ya, kalau sudah matang. Apa yang kurang lalu kita tambahkan. Nah, ini kita tumis tadi bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah dihaluskan. Ini kita tumis dengan minyak sedikit. Kemudian tambahkan 100 gram ayam yang sudah dicincang. Ini saya pakai dadanya.
Kemudian tambahkan 2 batang wortel yang sudah dipotong dadu. Nah, ini saya tambahkan air secukupnya saja. Kemudian setelah asat, ini saya tambahkan bumbu dapurnya. Ada kaldu bubuk, garam, gula, dan lada bubuk. Masing-masing setengah sendok teh. Nah, ini kita masukkan bihun yang tadi sudah direbus dan ditiriskan. Ini saya pakai bihun jagung ya, yang kaca itu, yang agak bening. Kemudian setelah matang, ini kita sisihkan, tunggu sampai dingin. Di atas alas kerja yang sudah dibubuhkan sedikit terigu, ini adonannya saya pipihkan dan nanti akan saya cetak untuk kulit jalangkotenya. Jalangkote ini seperti pastel pada umumnya, cuma dia lebih lezat, gurih. Pokoknya gak nyesel kalau sudah coba. Enak banget. Ratakan dengan rolling pin dan jangan terlalu tipis ya. Kalau untuk orderan ratusan pieces, tinggal dikalikan jumlah takaran adonannya, tetapi telur hanya ditambah 1 saja ya, jangan terlalu banyak telurnya. Kalau untuk orderan frozenan, tinggal dikurangi saja takaran airnya ya. Satu resep ini bisa menghasilkan 16 pieces ukuran jumbo ya. Nah, ini jalangkotenya sudah terbungkus rapi dan semua sudah saya bentuk. Lalu kita goreng dengan minyak banyak dan jangan terlalu panas ya minyaknya, dengan api sedang. Nah, setelah kuning keemasan, lalu kita angkat dan tiriskan. Kemudian
Ini kita goreng lagi sisanya. Dan kalau untuk frozenan juga bisa ya. Nanti kita simpan dalam mika atau sejenisnya dan simpan dalam freezer. Nah, ini sudah semua saya goreng. Jalangkote ini sangat lezat, nikmat sekali. Ini recommended banget untuk jualan dan acara-acara di rumah. Selamat mencoba dan menikmati. Halo, loha semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat risoles kampung. Isi bihun, ini garing banget kulitnya. Ini lebih enak dari yang abang-abang jual loh. Rasanya itu mantap banget. Ini aku belah dulu atau potong dulu. Ini renyah banget kulitnya tuh. Pokoknya nanti kita bikin yang enak ya. Lihat isinya. Bismillah. Ini enak banget. Mantap rasanya. Pertama, masukkan ke dalam wadah 250 gram tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu pro rendah merek Tulip. Dan tambahkan setengah sendok teh garam dan gula masing-masing. Kemudian tambahkan 1 butir putih telur. Ini untuk merenyahkan kulitnya. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit 200 ml air. Jadi untuk membuat kulit supaya lentur dan tipis serta garing setelah digoreng itu menggunakan tepung terigu pro rendah ya. Supaya licin dan kalis kita tuang airnya secara bertahap. Jadi tidak perlu disaring lagi. Nah, ini kita kocok terus sampai dia halus dan tercampur rata. Kekentalannya seperti ini ya, tidak perlu disaring lagi. Nanti kita langsung cetak. Untuk bahan isiannya ini ada bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Kita haluskan. Lalu ini kita tumis dengan sedikit minyak sayur. Dan kita tumis sampai harum. Tambahkan 1 sendok teh masing-masing gula, garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Ini kita tumis dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Kemudian masukkan 100 gram kurang lebih atau 3 batang wortel. Ini sudah saya potong dadu kecil-kecil. Lalu ini kita tumis dan tambahkan sedikit air. Kemudian setelah agak layu, ini kita masukkan bihun yang sudah direbus sebentar. Ini ada 2 keping bihun jagung. Kemudian kita masak hingga matang. Untuk mencetak kulit risoles kampungnya, ini saya menggunakan kuas supaya rata karena ini adonannya agak kental. Ini supaya tipis dan merata pakai kuas, dan nanti setelah dicetak dia akan garing. Nah, seperti ini seperti buatan pabrik. Ini didinginkan dulu cetakannya ya, baru kita oles lagi. Sebab kalau masih panas cetakannya, adonannya sulit untuk menempel. Dan kita lakukan hingga selesai. Masaknya dengan api kecil saja ya. Ini kulitnya tipis banget, lentur, nggak mudah robek. Ini bagus loh kulitnya, recommended untuk jualan. Kemudian setelah dingin semua bahan-bahannya, ini kita bungkus sedemikian rupa dan lakukan hingga selesai. Ini kulitnya sangat lentur, tipis, dan ini seperti buatan pabrik asli loh. Ini recommended banget untuk dicoba. Selamat mencoba dan menikmati. Ini benar-benar enak. Risoles kampung lebih enak dari abang-abang jualan. Setelah semua selesai dibungkus, lalu ini kita goreng dengan minyak banyak dan panas. Ini kita goreng dengan api sedang sambil diciprat-ciprat atau diaduk supaya merata matangnya. Tidak perlu lama-lama untuk menggoreng karena ini sudah matang dalamnya. Setelah kuning keemasan atau sudah terlihat garing, lalu kita angkat dan tiriskan. Ini untuk ide jualan atau ide bisnis kecil-kecilan di rumah. Ini sangat recommended loh Bun. Ini hasilnya enak,
Pokoknya nggak akan menyesal untuk mencoba. Selamat mencoba dan menikmati. Halo, loha semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Metas Kitchen. Kali ini kita akan membuat lumpia sayur. Ini cocok banget untuk ide jualan, takjil, dan menu sehari-hari ataupun isian snack box. Ini renyah banget, gurih, nikmat banget. Bismillah, aku coba dulu. Ini enak banget. Pokoknya mantap rasanya. Untuk kulit lumpianya, ini ada 1 cup tepung terigu. Kemudian campurkan 1 cup tepung kanji atau tepung tapioka. Ini ada 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir. Ini 1 butir telur. Dan ini kita aduk. Kemudian tambahkan air, ini 2,5 cup airnya. Lalu ini kita larutkan secara bertahap, dituangnya sampai ia licin. Ini takaran 2,5 cup airnya, kurang lebih 500 ml. Kemudian ini kita saring supaya memastikan tidak ada yang bergerindil. Lalu ini kita cetak, dan ini tadi saya kelupaan, ini kita tambahkan 2 sendok makan minyak sayur ke dalam adonannya. Kemudian ini kita cetak. Sebelumnya wadah atau wajannya ini sudah saya oles dengan minyak tipis-tipis menggunakan tisu. Ini kita diamkan sampai kulitnya mengelupas atau dia terangkat sendiri dari wajannya. Nah, ini kita balik, lalu ini sudah siap untuk ditaruh dalam wadah lain. Dan kemudian ini kita masak lagi sisa dari adonannya hingga selesai.
untuk isian lumpia sayurnya, ini kita tumis 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Kemudian ini kita tambahkan 1 buah bawang bombay yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu masukkan lada hitam, kaldu bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh. Dan ini saya pakai 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian ini kita tumis hingga harum. Dan tambahkan sedikit minyak wijen, kurang lebih 1 sendok teh, dan juga kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian berikan cuka beberapa tetes. Ini saya pakai 3 tetes. Kemudian ini ada wortel, buncis, dan toge. Kita masukkan, lalu kita aduk dan dimasak hingga dia agak layu. Agar lebih kental, ini ada air 2 sendok makan, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, dan ini kita larutkan supaya isiannya agak melekat atau dia agak padat. Lalu kita tuang dan kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sayurnya sudah agak layu, jangan sampai terlalu matang ya masaknya, karena nanti akan kita goreng juga. Lalu ini kita letakkan dalam wadah dan kita sisihkan. Kemudian ini ada 2 butir telur, kita orek-orek dengan sedikit minyak sayur. Ini untuk tambahan atau campuran dari isian lumpia sayurnya ya. Setelah isiannya dingin, kemudian ini kita bungkus dengan kulit yang tadi sudah kita cetak. Nah, ini sudah selesai semua dibungkus. Ini masih ada sisanya. Kita bisa pergunakan
untuk adonan selanjutnya. Kemudian ini kita goreng, ini dengan minyak panas dan agak banyak minyaknya. Lalu kita goreng hingga kuning keemasan. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Tada, inilah hasilnya. Ini enak banget. Recommended buat jualan untuk ide takjil bulan puasa dan untuk semua acara. Selamat mencoba dan menikmati. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat yang lagi viral nih bun, pastel gulung super renyah dan gurih serta nikmat. Bismillah. Ini enak banget, mantap rasanya. Tuang 100 ml air ke dalam wadah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 2 sendok makan minyak sayur. Lalu ini kita tambahkan juga mentega sebanyak 50 gram. Kemudian kita nyalakan kompor dan masak hingga mendidih. Lalu ini kita diamkan hingga hangat-hangat kuku. Kemudian tuang 250 gram tepung terigu. Saya pakai pro sedang, tapi lebih baik protein rendah ya untuk semua jenis gorengan. Lalu tuang secara bertahap yang tadi kita masak larutan menteganya ya. Sambil ini kita diaduk-aduk terus. Ini sudah dalam keadaan hangat-hangat kuku atau mendekati dingin ya. Kemudian kita uleni pakai tangan sampai dia semua tercampur rata. Kalau untuk jualan, sebaiknya pakai terigu yang protein rendah sebab dia lebih murah dan akan menjadi lebih renyah dan awet tahan lama. Setelah diuleni sebentar dan tercampur rata, lalu ini kita diamkan selama 30 menit. Lalu kita tumis bumbunya, yaitu 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih serta 3 butir atau 3 biji rawit merah yang sudah dihaluskan. Lalu ini kita masak atau kita tumis sampai dia harum dan sedikit mengering. Lalu tambahkan gula pasir dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian ini ada 1 keping bihun jagung yang sudah saya rendam. Boleh dengan rendam air dingin atau air hangat. Lalu ini kita tambahkan 250 gram wortel yang sudah dipotong-potong dadu dan sedikit air. Kemudian tambahkan juga 1 bungkus kecil masako kaldu jamur. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata dan tunggu sampai dia agak mengering atau asat. Lalu ini kita simpan dalam wadah dan diamkan hingga dingin. Nah, ini sudah 30 menit. Lalu ini kita cetak atau kita pipihkan. Adonannya ini sangat lembut dan lentur. Jadi dia bisa digulung
Lalu ini kita cetak kotak-kotak atau persegi. Ini saya cetak kurang lebih 7 x 10 cm dan jangan terlalu tipis atau terlalu tebal ya. Kita buat persegi panjang. Kemudian isi dengan isian yang tadi kita masak sebanyak 1 sendok makan atau 1,5, dan ini kita gulung sedemikian rupa hingga rapi. Oh iya, yang pertama tadi saya lupa beri atau tambahkan telur rebus yang sudah diiris-iris. Ini telur rebusnya 2 butir ya. Ini kita tambahkan ke dalam isian wortel dan bihunnya. Lalu ini kita gulung, padatkan dan rapikan. Dan lakukan sampai semua adonan habis. Goreng pastel gulungnya di minyak panas yang agak banyak ya. Ini dengan api sedang.
Lalu kita goreng hingga kuning keemasan atau sedikit coklat supaya dia agak garing. Dan jangan lupa dibalik-balik terus ya, supaya matangnya merata. Setelah matang, tiriskan dan kita sajikan. Ini siap untuk disantap. Ini enak banget. Rasanya tuh gurih, nikmat, renyah sekali. Selamat mencoba dan menikmati. Halo, loha semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat cemilan dari ayam goreng perahu. Bismillah. Ini enak banget, nikmat, gurih, lezat. Pokoknya renyah di luar, lembut di dalam. Nagih banget, mantap rasanya. Pertama, masukkan ke dalam wadah 300 gram ayam yang sudah dihaluskan atau di blender. Ini saya pakai dada ayam. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan juga gula pasir 1 sendok makan, kaldu bubuk dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan juga 25 gram tepung panir, 2 sendok makan terigu, 1 batang daun bawang dan 1 batang seledri yang sudah diiris tipis, kemudian 1 batang wortel, dan ini 1 butir telur utuh dan 1 butir putih telur. Kemudian tambahkan minyak wijen. Saya pakai setengah sendok teh minyak wijen. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini saya pakai kulit pangsit dan ini kita potong atau kita iris pinggir-pinggirnya supaya bisa nanti membentuk perahu atau kotak gitu ya. Nah, ini kita silt atau kita rekatkan dengan air biasa. Nah, jadinya seperti ini ya, seperti perahu. Kemudian kita masukkan isiannya kurang lebih 1,5 sendok makan atau sesuaikan dengan selera saja ya. Lebih baik yang tipis-tipis saja, karena nanti kalau sudah mau digoreng, dia cepat matangnya. Nah, ini kita lakukan hingga selesai. Kulit pangsit ini memang agak rentan atau lembut sekali ya. Jadi hati-hati dalam melipatnya karena dia mudah retak dan pecah. Ini kulit pangsitnya bisa dapat satu resep ini 14 buah. Jadi disesuaikan saja ya untuk takaran resepnya ini.
Kalau mau lebih banyak dikalikan 2 saja. Dan ini bisa untuk frozenan juga loh. Ini recommended banget loh Bun. Ini enak, gurih, nikmat. Pokoknya nggak ada duanya deh. Setelah selesai semua diisi, kemudian beri sedikit parsley supaya agak cantik atau terlihat menggoda gitu ya tampilannya. Ini saya beri sedikit parsley kering atau bisa juga oregano. Nah, ini kita goreng. Ini sudah panas minyaknya. Kita goreng dalam minyak panas dan agak banyak ya minyaknya itu supaya terendam. Dan kita goreng atau kita masak hingga dia kuning keemasan. Apinya api sedang saja ya. Sambil di flash atau diciprat-cipratin gitu ya supaya atasnya kena masak atau kena minyak panasnya, dan dibalik jika sudah agak mengering bawahnya, kemudian kita tiriskan. Nah, ini sudah matang semua. Kita tiriskan lalu disajikan dalam piring. Oh iya, ini benar-benar nikmat dan resepnya ini bisa untuk frozenan juga. Dan Bunda bisa coba ini di rumah untuk jualan, untuk snack box, atau untuk acara-acara di rumah. Ini recommended banget, enak banget, mantap rasanya. Halo semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Meta's Kitchen. Ini pastel yang belum digoreng, kita letakkan dalam wadah, bisa untuk frozenan ya. Kemudian simpan dalam freezer. Nanti kalau mau digoreng lagi, diamkan dulu dalam suhu ruang selama 30 menit. Ini yang sudah digoreng, terlihat sangat cantik kulitnya ini, renyah, dan satu adonan ini bisa menjadi cemilan manis dan cemilan gurih. Bismillah. Mantap rasanya. Masukkan 500 gram tepung terigu. Ini saya pakai segitiga biru. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 50 gram mentega yang sudah dipanaskan. Kemudian ini kita aduk dan tambahkan air 120 ml. Ini tuang airnya secara bertahap sambil diaduk terus. Kemudian kita uleni sampai dia kalis. Setelah semua tercampur rata,
Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur dan kita uleni lagi untuk beberapa saat sampai menyerap minyaknya. Nah, ini kulitnya terlihat cantik, mulus. Dan ini kita round atau rounding, kita bulat-bulatkan. Kemudian kita istirahatkan selama 30 menit. Dan ini bumbu-bumbunya, nanti kita ada cabai, ada bawang putih, bawang merah. Lalu kita haluskan. Dan ini pisang kepoknya kita iris kotak dadu. Kemudian nanti kita tumis. Ditumis dengan sedikit mentega dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini kita tumis sampai dia wangi dan agak kecoklatan. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai harum dan agak mengering sedikit. Kemudian masukkan 2 buah kentang ukuran sedang. Ini sudah saya potong dadu kecil-kecil. Kemudian masukkan 2 batang wortel yang sudah dipotong dadu juga. Dan tambahkan, ini saya pakai kol yang sudah diiris tipis, setengah butir kol. Kemudian tambahkan air dan 1 batang seledri serta daun bawang yang sudah diiris tipis. Nah, ini sudah mengering airnya. Kemudian kita angkat. Nah, ini adonannya sudah terlihat rileks dan kita uleni sebentar lagi. Kemudian kita cetak kulitnya, jangan terlalu tipis supaya nanti ketika digoreng adonannya tidak bocor. Ini saya buat bentuk segi 4 dulu untuk pastel yang berisi pisang. Kemudian nanti saya cetak yang bentuk bulat untuk pastel sayurnya. Setelah terbentuk kulitnya ini berbentuk kotak, kemudian isi dengan isian pisangnya, dan ini kita bentuk seperti amplop atau kubus yang berbentuk kotak. Dan ini kita rapatkan ujungnya atau pinggirannya, lalu kita bentuk sesuai selera saja ya. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai, dan nanti kita bentuk yang bentuk bulatnya sampai semua adonan habis.
Untuk pastel yang sayur yang berbentuk bulat, ini saya pakai 2 buah kulit dan jangan terlalu ditipiskan ya, supaya nanti tidak bocor ketika digoreng. Dan ini kita masukkan 1 sendok makan penuh sayurnya, kemudian kita tumpuk dan ini kita rapatkan pinggir-pinggirnya, kemudian kita bentuk seperti pastel biasa. Nah, ini sudah selesai semua dibentuk dan dibungkus. Kemudian kita goreng dalam minyak yang banyak. Ini minyaknya sudah panas ya. Kemudian apinya api sedang saja, sambil terus disiram-siram atasnya supaya matang merata. Nah, ini sudah matang, kemudian kita masak lagi atau kita goreng lagi untuk yang rasa pisangnya. Nah, ini sudah matang, terlihat dia sudah kuning keemasan dan itu timbul jerawat-jerawat. Itu menandakan dia garing dan renyah. Satu resep ini menghasilkan 15 buah pastel sayur dan 20 buah pastel pisangnya. Selamat mencoba dan menikmati. Ini recommended banget buat jualan. Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat risoles raw goat. Ini risolnya renyah, gurih, nikmat sekali. Dalamnya itu juicy, lembut, karena ada kentang yang dikukus dan dilumatkan.
Lihat, ini isinya creamy banget. Bismillah. Benar-benar nikmat. Enak banget. Ini recommended banget buat jualan. Mantap rasanya. Kukus 450 gram kentang yang sudah dipotong-potong. Masukkan ke dalam wadah 1 butir telur, setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita kocok. Dan tambahkan 150 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka. Ini saya pakai sagu tani ya, merek sagu tani. Kemudian tambahkan secara bertahap 320 ml air sambil terus diaduk hingga kalis. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Setelah tercampur rata semua, lalu kita saring. Tumis 2 siung bawang putih yang sudah dicacak atau dicop. Ini kita tumis hingga harum. Kemudian tambahkan 1 buah bawang bombay yang sudah diiris-iris. Ini saya pakai bawang bombay yang ukuran sedang. Kemudian masukkan 250 gram ayam yang sudah direbus dan disuir-suir atau dipotong-potong kecil. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan santan kental. Dan ini 3 sendok makan susu kental manis. 1 sendok makan kaldu bubuk dan 1 sendok makan lada bubuk. Dan ini tadi sisa susu kental manisnya, tambahkan air sedikit. Supaya tumisannya ini macak-macak atau terlihat creamy ya rasanya. Kemudian tambahkan 50 gram keju parut. Kemudian masukkan kentang yang sudah dihaluskan. Dengan tambahan kentang ini akan menambah rogotnya itu lembut, creamy, dan nikmat banget. Tambahkan lagi airnya. Ini kita masak hingga dia asat sambil terus diaduk-aduk. Kemudian tambahkan 1 helai daun bawang dan 1 helai seledri yang sudah dicincang halus.
Kemudian tambahkan lagi 1 bungkus masako. Ini saya pakai yang masako sapi, yang ukuran bungkus kecil ya. Nah, ini sudah creamy ya, sudah macak-macak. Kita tes, bismillah. Enak sekali. Kemudian ini kita cetak kulitnya. Kulitnya ini sangat mulus, kenyal, dan ini mudah terlepas dari teflonnya. Ini adonannya sangat recommended Bun. Ini bagus sekali untuk buat kulit risoles sendiri. Dan lakukan hingga selesai. Setelah selesai semua dicetak, ini kulitnya terasa benar-benar kenyal, lentur, dan kita isi dengan isiannya. Nah, ini kita olesi dengan tepung terigu yang diberi sedikit air supaya dia lengket ya ketika dibaluri dengan tepung panir atau tepung roti. Jika dirasa ada yang belum menempel, bisa ditambah lagi adonan terigunya supaya dia menempel di tepung panirnya ya. Nah, ini setelah selesai semua dibaluri, bisa langsung digoreng atau Bunda simpan di freezer atau di chiller ya. Ini sudah saya simpan sebentar di chiller supaya tepung panirnya agak nempel, baru bisa digoreng. Dan gorengnya seperti ini, kuning keemasan ya. Apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, ini sudah matang,
lalu kita tiriskan. Ini benar-benar nikmat, enak banget. Recommended nih Bun buat dicoba dan untuk ide jualan juga. Selamat mencoba dan menikmati. Halo, hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat pastel untuk orderan 100 pieces. Ini untuk acara Maulid. Bismillah, mantap rasanya. Masak 350 ml air, tambahkan 1 sendok makan garam, 100 gram mentega, kemudian tambahkan juga 3 sendok makan minyak sayur. Setelah mendidih, matikan kompor dan diamkan hingga dia dingin. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan, yaitu 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 7 biji cabai rawit dengan sedikit minyak sayur. Kemudian masukkan 1 kilo kentang yang sudah dipotong dadu atau kecil-kecil. Kemudian tambahkan 500 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Ini kita aduk. Kemudian tambahkan 1 bungkus masako rasa jamur atau kaldu jamur. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan air secukupnya. Setelah wortel dan kentang sudah agak matang, baru masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan dia asat, lalu sisihkan. Tuang ke dalam wadah besar 1500 gram tepung terigu. Kemudian tuang air mentega dan minyak yang sudah dimasak tadi dalam keadaan dingin ini ya. Tuangnya secara bertahap, pelan-pelan sambil diaduk dan diuleni. Setelah tercampur rata dan kalis, kemudian diamkan selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Kemudian ini kita cetak untuk kulit pastelnya ya. Kulit pastelnya ini tahan lama loh. Jika ingin dibuat frozenan, digoreng dulu setengah matang ya, dan simpan dalam freezer. Karena ini untuk orderan acara Maulid besok pagi, saya bikin malam hari ini dan esok saya baru goreng pastelnya.
Selamat pagi, ini minyaknya sudah panas dengan api sedang. Kemudian kita goreng semua pastelnya ya. Ini nanti akan saya bawa ke tempat acara maulid. Dibolak-balik supaya matang merata, dan nanti kalau sudah kuning keemasan baru diangkat dan tiriskan. Ini cara menyimpan dalam freezer ya. Jika ingin digoreng esok harinya lagi, ini kita cover atau kita bungkus dengan kertas dan tutup rapat dalam wadah. Jika untuk frozenan untuk beberapa minggu, itu harus digoreng dulu setengah matang ya. Setelah agak dingin, lalu kita letakkan dalam box. Ini sangat enak, pastelnya recommended banget loh. Renyah, crispy, lezat banget. Dan sekarang resep yang ke-11. Bismillah. Ini lezat banget. Ini masih panas loh. Ini martabak isi komplit. Mantap rasanya. Tuang ke dalam wadah 1 butir telur ukuran besar, 3 sendok makan minyak sayur, 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu. Saya pakai protein rendah. Kemudian tambahkan 30 gram tepung tapioka. Lalu tuang 400 ml air secara bertahap. Sambil terus diaduk sampai dia kalis atau licin. Lalu ini kita tuang dulu ya sambil disaring. Lalu kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini untuk isiannya ada smoked beef, jamur, daun bawang, bombay, cabai rawit, bawang putih, dan sosis. Lalu ini kita masukkan ke dalam wadah dan tambahkan 1 butir telur. Lalu tambahkan kaldu bubuk, garam, gula pasir, lada bubuk masing-masing setengah sendok teh.
Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita cetak kulitnya yang sudah didiamkan 30 menit tadi ya. Sampai terlihat mengering pinggirannya. Ini dengan api kecil ya. Untuk bahan isiannya tidak perlu ditumis dulu ya. Ini langsung kita masukkan ke dalam kulit martabaknya. Lalu tambahkan irisan kentang. Ini kentangnya sudah direbus dan diiris tipis-tipis. Lalu ini kita bungkus sedemikian rupa. Kemudian goreng martabak dengan api sedang. Ini minyaknya sudah panas. Lalu kita goreng hingga dia kecoklatan atau kuning keemasan. Kemudian setelah matang, tiriskan. Ini siap untuk disajikan. Ini enak banget, recommended loh bun. Martabak komplit isi sayur.